Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di channel Punokawan Redfish. Nah, tentunya Bang Punokawan kali ini akan kasih tips kepada teman-teman, khususnya para pecinta ikan hias glowfish. Nah, tentunya teman-teman menginginkan untuk akuariumnya airnya tetap jernih, tidak mudah keruh, dan ikannya tetap sehat dan tidak mocok. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita ulas videonya, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya guys. Oke, langsung saja kita ulas videonya. Nah, ini ya teman-teman, jadi ada beberapa macam yang kita siapkan untuk menghasilkan air dalam akuarium tetap jernih dan tidak mudah keruh, yaitu dengan filtrasi ini ya teman-teman. Jadi ada filtrasi media, yaitu media mekanis, ada juga media biologis. Nah, media biologis ini ada beberapa macam ya teman-teman, ada bioring, ada batu apung, ada biobol, ataupun ada karang jahe. Nah, untuk bioringnya ini ada dua, yang warnanya sudah coklat ini nggak apa-apa ya guys ya, tetap kita pakai karena sudah warna coklat ini berarti dia sudah cukup matang, jadi lebih bagus, dan juga ada yang baru. Nah, ini juga ada batu apung sama biobol untuk rumah bakterinya. Nah, juga kita siapkan box filternya ya teman-teman. Jadi kita memerlukan dua box filter, besar sama kecil. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi yang besar ini kita untuk media biologisnya. Kalau yang kecil ini kita buat media mekanismenya. Nah, caranya pasang langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi kita juga harus modifikasi pipa outputnya ya teman-teman. Jadi biasanya dari box filter itu hanya mendapatkan yang warna hitam ini saja. Nah, namun ini saya sambung dengan pipa biasa PVC. Setelah itu saya balik. Jadi saya masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, tujuannya agar apa? Jadi airnya bisa menggenang sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Jadi airnya tidak langsung turun ke akuarium. Jadi airnya bisa menggenang pada media biologisnya. Nah, kalau untuk media biologisnya kita langsung masukkan saja, kita campur. Langsung kita masukkan jadi satu semua ya teman-teman. Jadi bioring, batu apung, biobol kita jadikan satu, tidak masalah. Nah, jadi seperti ini untuk box besar kita gunakan untuk media biologisnya. Nah, kalau yang untuk box kecilnya kita gunakan media mekanis. Nah, di sini juga ada untuk sekatannya ya guys ya. Untuk kapas filternya kita bisa buat penopang, kasih bioring saja tidak apa-apa. Agar tujuannya kapas filter tidak langsung di bawah ya teman-teman, jadi biar tetap selalu kering. Nah, jadi gini. Nah, kapas filternya baru kita masukkan, jadi air hanya lewat saja, dan untuk kapas filternya ini tidak kerendam air ya teman-teman, jadi kotorannya tidak kembali jatuh ke akuariumnya. Nah, caranya pasang ke akuariumnya bagaimana? Langsung saja kita ya pasang ya teman-teman. Nah, yang pertama kita pasang box filter yang besar ya guys ya, yang berisi media biologisnya. Yang tadi ada bioring, batu apung, sama biobol. Kita pasang dulu.
Nah, setelah box yang besar berisi media biologis tadi, setelah itu kita atasnya baru kasih media mekanismenya. Nah, media mekanisnya ini kita balik ya teman-teman, untuk outputnya kita balik. Jadi kalau yang biologis tadi outputnya di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi air yang dari sini itu bisa muter dulu melewati media biologisnya tadi, agar untuk airnya juga ke filter, untuk bakteri-bakteri bisa ke substrat batunya tadi ya teman-teman. Nah, jadi kita pasang di atasnya, dan untuk outputnya kita balik. Oke, langsung saja kita pasang selangnya ya teman-teman. Oke, jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk kita menghasilkan air yang ada di akuarium tetap jernih, tidak mudah keruh, dan ikannya tentunya selalu sehat, tidak sakit ataupun mojok tidak aktif. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya ya teman-teman, bagaimana hasil filtrasi kita menggunakan filtrasi yang susun. Ada 2 box filter. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, ini ya teman-teman untuk hasilnya kalau kita menggunakan filtrasi susun atau box filter susun. Jadi untuk hasilnya airnya tetap jernih, tidak mudah cepat keruh, dan ikannya aktif atau sehat ya teman-teman. Jadi keuntungannya kita menggunakan box susun, media biologi sama media mekanismenya terpisah, itu bisa menghasilkan air yang cukup jernih. Dan selain itu juga tidak mudah luber ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman posisi belum sempat mengganti kapas filternya, dengan kondisi kapas filter sudah kotor, itu tidak mudah luber dan lebih lama kita mengganti kapas filternya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman media biologi sama media mekanismenya jadi satu, itu untuk angka keluberannya lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak sering cek untuk kapas filternya, kita tidak sering membersihkan atau mengganti kapas filternya, itu bisa kemungkinan mudah luber ya teman-teman, karena untuk kapasnya terendam dan kotorannya bisa kembali ke akuarium, dan untuk airnya tidak bisa mengalir dan akhirnya menimbulkan luber untuk filtrasinya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tips dari Bang Punokawan seperti tadi untuk box filternya disusun, yaitu menggunakan box filter yang besar yang berisi media biologis, batu apung, bioring, biobol, atau rekomendasi media biologis teman-teman lainnya, dan box filter yang lebih kecil untuk media mekanismenya, yaitu kapas filter. Jadi untuk menghasilkan air yang cukup jernih, tidak cepat keruh, dan ikannya tetap sehat. Karena untuk filtrasinya cukup baik ya teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan media biologi seperti kayak kotoran-kotoran, amonia, bisa ke filtrasi di media biologisnya. Nah, oke ya teman-teman, jadi seperti tadi tipsnya untuk teman-teman yang kemarin-kemarin masih banyak bertanya di kolom komentar di video-video sebelumnya untuk menanyakan karena airnya tidak bisa jernih atau cepat keruh, dan sehingga ikannya tidak aktif, bahkan bisa mati ya teman-teman. Nah, seperti tadi tipsnya dari Bang Punokawan untuk teman-teman, semoga membantu. Nah, dan satu lagi ya teman-teman, jadi selain Bang Punokawan menggunakan filtrasi seperti tadi dan dengan tips susun seperti tadi, dikasih biologis, dikasih mekanis, Bang Punokawan juga menambahkan
yaitu penjernih air ya teman-teman, untuk membantu biar untuk airnya lebih cepat jernih, untuk membantu media-media seperti tadi ya teman-teman. Jadi kalau Bang Punokawan menggunakan penjernih air ini, itu untuk airnya lebih cepat jernih. Jadi kemungkinan hanya nunggu kurang lebih 5-6 jam airnya sudah kelihatan benar-benar jernih ya teman-teman. Nah, untuk penjernih air ini sendiri terserah teman-teman menggunakan merek apapun, yaitu penjernih air, dan untuk harganya mungkin kisaran 5.000 sampai 10.000 ya teman-teman di toko ikan hias ataupun pasar ikan hias. Nah, oke, dari Bang Punokawan semoga membantu teman-teman khususnya para pencinta ikan hias glowfish tetap semangat memelihara ikan hias glowfish, tetap semangat untuk merawat ikan hias glowfishnya. Oke, jangan lupa dibantu supportnya ya teman-teman, dibantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.